Probabilitas dalam bridge. Berbicara probabilitas, banyak pemain merasa bosan dengan tema ini karena kita dihadapkan pada grafik, ya, tabel-tabel dan hal-hal yang membosankan. Ya. Sebenarnya enggak, tergantung cara pendekatan kita. Sebagai contoh, masih ingat kartun Teletubbies atau ini? Kalau pendekatan kita salah, ya, kita menonton Teletubbies dalam TV hitam putih, maka akan terlihat seperti film horor. Ya. Begitu juga dengan probabilitas. Kalau kita melihatnya dalam sesuatu TV berwarna, ya, Teletubbies akan menjadi ceria. Demikian juga probabilitas di bridge, ya. Kita akan tampilkan dalam konsep yang lebih berwarna sehingga tidak bosan. Probabilitas atau peluang dalam permainan kartu adalah nyawanya, jadi nggak bisa kita abaikan. Ya. Baik permainan ceki, mau main omben sekalipun, kalau kita mengabaikan matematika atau mengabaikan peluang, maka kita pasti kalah. Ya. Jadi intinya, ini bukan sesuatu yang horor, sesuatu yang memang harus kita hadapi. Ya. Jadi kita tidak perlu jagoan matematika, hanya jangan kita abaikan. Ya. Kita juga tidak perlu hafal tabel-tabel peluang, cuma jangan kita abaikan. Ya. Oke, saya akan mulai dengan contoh. Kontrak 3 notram, ya, barat lead H2, dari leadnya kita tahu dia 4 base, ya, kita udah tanya dan cek, sehingga kita tahu resikonya kalau kita kalah ke lawan, ya. Lalu kita hitung trik ada 8 trik, ya, 8 trik, berarti kurang 1 trik, kita mau cari di mana, ya. Anda bisa pause video ini untuk berpikir sejenak, ya, karena saya akan cepat, karena ini berupa rekaman, ya. Bisa pause, nanti dipencet lagi. Oke, kita cek jawaban Anda, ya. Pertama, kita harus paham kalau kita kalah 1 kali ke lawan, maka lawan akan dapat 3 trik lagi, ya. Jadi kita hanya boleh kalah 1 kali ke mereka, ya. Berikutnya mereka akan cash 3 lagi sehingga mereka dapat 4 trik. Tuh, kalau kita kalah 2 kali berarti 2 tambah 3 jadi 5 kita kalahnya, ya. Nah, kalau kita double finesse spade, berarti kita boleh kalah sekali, ya. Double finesse persentasenya 75%, ya. Tetapi kalau kita pilih finesse diamond, ya, persentasenya 50%. Jadi ini hanya pilihan saja, mau finesse spade bisa dapat tambah 1 trik dengan probabilitas 75%, mau finesse diamond maka kita bisa tambah trik dengan probabilitas 50%, ya. Yang mana kita pilih? Ya, tentu saja kita bermain dengan finesse spade, ya. Jadi persentase sederhana saja dalam permainan bridge, ya. Kalau ada 2 pilihan, double finesse atau single finesse, maka kita pilih double finesse. Karena lebih besar persentasenya, ya. Contoh lagi, kontra 3 notram, ya, lawan di diamond. Nah, itu kita tanya, dia bilang 4 base, ya. Kita hitung trik sudah ada 8, masing-masing 2 di setiap offsuit, ya. Nah, kurang 1 kita mau cari di mana, ya. Saya sederhanakan pertanyaan, mau cari di heart atau cari di club. Oke. Oke, saya tampilkan tabel distribusi kartu. Tapi jangan horor karena kita tidak harus hafalin, ya. Hanya perlu dipahami saja, ya. Saya tunjukkan ada 3 kartu, 5 kartu, dan 7 kartu. Ya, ini kartu di tangan lawan. Dia terbagi hampir rata, itu 78%. Dia terbagi tidak rata, 22%. Ya. Dia terbagi rata 68%, tidak rata 28%, ya.
dia terbagi rata lebih besar daripada dia terbagi tidak rata. Jadi kalau jumlah kartunya ganjil, ya, jumlah kartunya ganjil, kemungkinan dia terbagi rata itu lebih tinggi ketimbang tidak rata. Ya. Coba perhatikan jumlah kartu di lawan genap. Ya. Kalau di kartu lawan 4 kartu, ya, 22 itu lebih kecil daripada 31. Jadi kalau jumlah kartu genap, maka kemungkinan tidak rata lebih besar. Ya. Jumlah kartu genap, kemungkinan kartu rata, tidak rata lebih besar. Ya. Nah itu aja diingat, tidak harus semua tabel. Ya. Jadi kalau jumlah kartu kita ganjil, kemungkinan rata lebih besar. Titik, itu aja dihafalkan. Kita balik ke soal. Ya, bagaimana dengan ini? Nah, kalau kita mau cari di klub, ya, kita mau cari di klub, maka klub harus 33. Kenapa 33? Ya, kita cuma ada satu entry di klub, ya. Di diamond kita menang as king klub lagi, lawan menang, ya. Kalau itu rata, maka kita masih bisa ke tangan dengan as spade untuk cash klub 2 kali. Tetapi kalau klub tidak rata, 42, as king klub lagi mereka menang. Dia sodok diamond. Nah, kita ke tangan pakai as diamond. Kita kasih lagi dia klub. Bebas klubnya, tapi entry sudah habis, ya. Jadi klub harus 33 supaya dapat tambah trik. Bagaimana dengan heart? Heart harus 43 untuk bisa tambah. Tapi heart tidak ada problem di entry, ya. Kita punya entry segudang di dummy, ya. Di diamond kita menang as, ya. Lalu kita main as heart kecil, ya. Lawan menang, mereka balik diamond, kita menang king, ya. Lalu kita main king heart. Kalau dua-duanya ada, ya kita tinggal kasih satu ke dia. Dapat tambahan satu trik, ya. Jadi hanya persoalannya apakah kita mengandalkan pembagian 33 atau pembagian 43, ya. Pilih mana, klub atau heart. Nah, masih ingat? Kalau di luar jumlahnya genap, 6, lebih besar kemungkinannya dia tidak rata. Maka lebih besar kemungkinan dia 42. Ya. Kalau di luar jumlahnya ganjil, 7 kartu, ya lebih mungkin dia rata. Ya kan? Jadi pilih klub atau heart. Maka jawaban kita pilih heart. Ya. Karena pembagian 43 lebih besar kemungkinannya dibanding 33. Itu saja, ya. Jadi teoremanya adalah kalau kartu dilawan ganjil maka terbagi rata. Kalau di kartu dilawan genap maka dia terbagi tidak rata. Selalu gitu, Pak? Ya tentu enggak. Ini hanya hanya kemungkinan terbesar aja, ya. Kalau yang suka bahasa Inggris maka teorema ini akan terdengar seperti pantun, ya. Odd number break evenly, even number break oddly, gitu. Ya, dibolak-balik aja. Sebelum saya lanjutkan, saya ada quiz, ya. Tebak-tebak buah manggis. Kenapa ginjal jumlahnya 2? Ini ada hubungannya dengan even and odd tadi, ya. Kenapa ginjal jumlahnya 2? Boleh di-pause untuk berpikir sebentar? Oke, saya jawab, ya. Karena kalau 3, maka itu ganjil, ya. Jadi ginjal jumlahnya harus 2. Oke. Problem berikutnya, ya. Kita bermain 6 heart, si barat lead diamond queen. Oke. Kita hitung sudah ada 11 trik, ya. Heart 6. Clover kalau kita trup 2 kali maka dapat 3, ya. Ada as spade dan ada as diamond, ya. Mau cari di mana kurang satu lagi supaya dapat 12, ya. Ada dua pilihan, finesse spade, ya. Berarti main small spade to the queen, atau kita bebasin. Spade as, spade kita trup, turun ke bawah, spade kita trup, ya. Jadi bisa bebas. Nah, pilih A atau B. Nah, persentase sederhana kita, ya, single finesse adalah 50%, ya. Bebasin spade, spade mesti 43, ya. Spade mesti 43.
Nah, kalau jumlah kartu kita ganjil 7 kartu, maka dia lebih tinggi kemungkinannya, ya. Berapa besar? Lebih tinggi berarti lebih besar dari 50%. Karena itu ketika ditanya finish speed atau bebasin speed, maka kita pilih bebasin speed karena persentase lebih besar, ya. Ini problem terakhir kita untuk tema probabilitas, ya. Kontra 6 klub, ya, si Barat, Lead Ashad, dan Hard lagi. Oke, kita menang. Kita tarik drop di luar klubnya 22. Jadi sudah beres. Yang menjadi persoalan bagaimana kita discard loser di speed, ya. Bagaimana kita membuang loser di speed? Apa kita finesse, ya? Di sini ada 4 pilihan A, B, C, D. Anda pilih, ya. Anda pause sebelum melihat video selanjutnya. Oke. Jika Anda memilih untuk finesse, ya, baik dia cash dulu as lalu finesse atau cash dulu baru finesse, ya, maka kemungkinan berhasil kita 50%, ya. Pak, saya cash as dulu mungkin queennya jatuh. Oke, tambah sedikit lah, ya. Tambah 0,5%. Gitu. Jadi kalau kita pilih finesse, kita dapat 50%. Bagaimana dengan drop? Kita main asking speed, ya. Maka persentasenya juga kecil, ya. Mungkin cuma 15% atau cuma 10%, persentasenya kecil. Oke, berarti jawabannya kita finesse. Enggak, jawabannya kita drop, ya. Jawabannya kita drop, yaitu kita main asking speed. Nah, kan persentasenya kecil. Nah, dalam hal ini kita melihat kartu lainnya. Ya, kita lihat kartu lainnya, yaitu diamond. Ya. Jadi kita cash asking speed. Kalau queen speed jatuh, udah selesai. Tinggal claim. Ya. Kalau asking speed tidak jatuh, ya, jadi main as speed lalu main king speed, queen tidak jatuh, kita bisa finesse itu diamond, small to the 10. Ya. Kalau berhasil, kita ke tangan lagi, ya, small to the jack. Nah, berapa probabilitasnya? 50%, ya kan? Ditambah probabilitas ini, ya. Anggaplah 10%, maka kita dapat 50 tambah 10. Sehingga probabilitas kita tambah 2, ya. Jadi ada 2 kemungkinan gitu, ya. Dengan demikian, problem ini adalah mengkombinasikan peluang dari 2 kartu yang berbeda, ya. Jadi, dengan mengkombinasikan peluang, maka kita dapat persentase yang lebih besar, ya. Jika ada 2 finesse, salah satu berhasil kontrak, maka kita drop satunya, lalu finesse yang lain. Pak, kenapa nggak drop asking diamond aja? Asking diamond jumlahnya 6 kartu. Asking speed jumlahnya 7 kartu. Jadi kalau kita main asking speed, kemungkinan jatuh lebih besar pada speed daripada diamond, ya kan? Pointer saya adalah kita kombinasikan peluang. Kita coba dua-duanya. Jadi kalau salah satu berhasil, kita lumayan, ya. Oke. Nah, itu video kita tentang probabilitas, ya. Berikutnya Anda harus kerjakan quiz yang ada di lesson berikutnya. Passing grade Anda harus 70%, ya. Tapi boleh coba lagi, ya. Jika sakit berlanjut, coba lagi. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kalau sudah 10 kali coba masih gagal lagi, ya berarti ada masalah ini, ya. Mungkin video saya kurang jelas. Ya. Oh, yang utama adalah kita harus ini salah tulis. Kita harus pastikan kita bermain pada persentase terbaik. Itu saja, ya. Nah, jika Anda lewat dari passing grade ini, maka kita bisa main di BBO besok jam 9 sampai jam 11 hari Sabtunya. Kalau tidak lewat dari passing grade, maka Anda tidak bisa ikut pada BBO
pada hari Sabtu pagi, ya. Sabtu pagi nanti saya akan susun kartu untuk problem-problem probabilitas, ya. Karena itu penting Anda untuk paham probabilitas supaya bisa dipraktekkan di hari Sabtu. Oke, good luck. Sampai ketemu